Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Triwijaya, NRP 15 2019 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang telah saya buat yang bernama SmartFit. SmartFit ini adalah sistem pengukuran tubuh berbasis aplikasi untuk menentukan ukuran pakaian yang tepat. Lalu untuk latar belakangnya, kenapa saya membuat ide bisnis tersebut? Nah, belanja pakaian secara digital merupakan sebuah pada masa ini. Dengan berbelanja pakaian secara digital, tentunya pakaian tidak dapat dicoba secara langsung. Berbeda dengan berbelanja secara langsung di toko fisik. Nah, hal tersebut tentunya membuat pembeli menjadi ragu untuk membeli pakaian secara online dikarenakan pakaian yang dibeli belum tentu pas dengan ukuran tubuh pembeli. Hal tersebut adalah masalah yang sering ditemukan ketika berbelanja pakaian secara online. Begitu barang datang, terkadang ukuran pakaian tidak sesuai harapan. Lalu lalu apa itu SmartFit? SmartFit adalah sebuah inovatif sistem pengukuran tubuh berbasis aplikasi yang dirancang untuk memberikan solusi tepat dalam menentukan ukuran pakaian secara online. Dengan menggunakan teknologi cerdas, SmartFit menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan akurat bagi konsumen. Produk ini bekerja dengan cara yang uh, sangat sederhana namun efektif. Pengguna hanya perlu mengikuti panduan langkah-langkah pengukuran tubuh yang disediakan dalam aplikasi. Kemudian, SmartFit secara otomatis mengolah data tersebut untuk memberikan rekomendasi ukuran pakaian yang paling sesuai dengan bentuk tubuh pengguna. Lalu ada SWOT analis. Yang pertama ada strength-nya, yang dimana ada akurasi tinggi. Sistem menawarkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menentukan ukuran tubuh. Lalu ada kemudahan penggunaan, dimana dengan antarmuka yang intuitif dan panduan langkah yang demi langkah membuat aplikasi ini mudah digunakan untuk lebih mudah digunakan yang akan digunakan oleh konsumen nantinya gitu. Lalu ada integrasi dengan platform online shop, di mana kemampuan untuk terintegrasi dengan platform online shop terkemuka dapat meningkatkan visibilitas dan ketersediaan aplikasi di pasar. Lalu ada weakness, itu ada ketergantungan pada teknologi, itu yang dapat pemindaian tubuh dan perangkat mobile dapat menyebabkan kendala aksesibilitas pengguna bagi pengguna yang mungkin itu tidak memiliki perangkat yang kompatibel gitu. Jadi belum tentu si perangkat itu kompatibel. Lalu keterbatasan data ukuran pakaian, keakuratan aplikasinya sangat tergantung pada ketersediaan data ukuran pakaian dari berbagai merek dan gaya, sehingga keterbatasan data dapat memengaruhi akurasi rekomendasi ukuran. Lalu untuk opportunitiesnya itu ada pertumbuhan industri e-commerce. Dengan pertumbuhan bisnis online, terdapat peluang untuk meningkatkan adopsi aplikasi ini oleh konsumen yang mencari cara mudah dan akurat untuk menentukan ukuran pakaian mereka secara online. Dan ada kemitraan dengan brand fashion. Lalu untuk trade-nya sendiri itu ada perubahan kebiasaan konsumen atau ketidakpercayaan terhadap teknologi pemindaian tubuh dapat menjadi hambatan bagi adopsi aplikasi ini gitu. Lalu ada matrix stocks-nya itu, dimana untuk si opportunities dan strength-nya itu matriksnya ada pemanfaatan keahlian algoritma pengukuran tubuh yang tinggi untuk memperluas jangkauan aplikasi ke pasar global. Ada juga integrasi yang kuat dengan merek fashion terkemuka untuk meningkatkan legitimasi dan daya tarik aplikasi. Untuk opportunities dan weakness-nya itu ada penyempurnaan algoritma pengukuran tubuh dengan memperoleh lebih banyak data ukuran pakaian, dan ada kolaborasi dengan merek fashion untuk meningkatkan ketersediaan data ukuran pakaian. Dan untuk traits dan strength-nya itu pembuatan sistem dengan akurasi tinggi dapat menurunkan tingkat ketidakpercayaan konsumen. Dan untuk traits dan weakness-nya itu diversifikasi perangkat untuk mengurangi risiko ketergantungan teknologi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Reza Malik dengan NRP 15 2020 110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang berjudul SmartFit. Jadi di sini potensi dan peluang pasarnya itu yang pertama ada kenyamanan dan akurasi. Jadi di mana kita mendapat kenyamanan dan akurasi tingkat untuk menstabilisasikan kenyamanan berbelanja, lalu akurasi itu yang dimaksud tuh akurasi untuk si kameranya itu, jadi seberapa besar akurasi
Jika kita ingin belanja gitu, udah gitu kita ingin scan foto, lalu apa namanya, seberapa akurasi muka kita dengan teknologi AR tersebut. Lalu di sini ada pengurangan dan pengembalian barang. Jadi barang yang dikurangin, lalu ada pengembalian barang, misalkan barang mau dibalikin atau gimana. Lalu di sini ada analisis data untuk keputusan strategis. Jadi di sini kita analisis data untuk keputusan strategis. Jadi data-data tuh kita analisis dulu untuk keputusan yang strategis. Lalu ada kemitraan dengan industri fashion dan online shop. Jadi kita bermitra dengan industri-industri fashion, lalu ada online shop juga yang kita bermitra juga dengan mereka gitu. Lalu di sini peningkatan kepercayaan konsumen. Jadi gimana caranya kita harus meningkatkan kepercayaan konsumen, entah itu dari produk kita atau entah dari fitur kita, ya semacam itu. Lalu kita lanjut. Di sini ada permintaan pasar. Jadi di data di sini, data books di sini menunjukkan produk yang paling banyak dibeli di e-commerce dan toko fisik yaitu fashion yang pertama. Dia 58%. Lalu ada gawe dan elektronik dengan 47%, produk kecantikan 43%, kesehatan dan kebersihan 33%, bahan makanan segar 33%, perabotan 24%, perlengkapan anak 18%, dan yang terakhir perjalanan dan rekreasi hanya 10%. Berdasarkan hasil survei Jakpait, kebanyakan warga Indonesia tampak lebih suka belanja produk busana di e-commerce ketimbang toko fisik. Jadi menurut survei Jakpait tuh orang tuh lebih banyak suka belanja kalau busana tuh di online gitu, di e-commerce gitu, daripada datang langsung ke toko tersebut gitu, karena mungkin menurut mereka ya cukup praktis gitu, cukup mudah daripada harus datang ke toko, lebih baik online gitu. Lalu di sini survei tersebut menunjukkan pada semester 1 2022 sebanyak 58% responden memilih e-commerce untuk belanja fashion. Sedangkan yang belanja produk ini di toko fisik hanya 29%. Survei ini dilakukan Jakpait terhadap 1.420 responden di Indonesia yang melakukan belanja online selama semester 1 2022. Sebanyak 50% responden berasal dari kelompok usia milenial, 36% dari kelompok Gen Z, dan 15% dari kelompok Gen X. Adapun sebanyak 41% responden berada di luar Pulau Jawa, 35% di Pulau Jawa, dan 24% di Jakarta dan sekitarnya. Lalu di sini BMC-nya, basis model kanvasnya. Di sini key partnersnya ada merek fashion untuk integrasi dan data ukuran pakaian, lalu kayak aktif, ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, lalu ada key resource untuk tim pengembangan perangkat lunak untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, lalu ada value proposition untuk pengukuran tubuh yang akurat dan personal untuk menentukan ukuran pakaian yang tepat. Lalu di sini ada customer relationship, dukungan pelanggan yang responsif melalui obrolan langsung, email, dan sumber daya daring. Lalu ada customer segments untuk konsumsi online shop yang mencari pengalaman berbelanja yang lebih akurat dan nyaman. Di sini ada cost strukturnya juga, pengembangan dan pembelian aplikasi, dan revenue streams, penjualan langsung aplikasi. Lalu di sini strategi pemasarannya, pertama kita pasar sasaran dulu. Lalu setelah itu penekanan pada keunggulan unik. Lalu setelah itu kampanye media sosial. Lalu setelah itu ulasan dan rekomendasi. Dan yang terakhir kolaborasi dengan online shop. Di sini workflow-nya, pertama tuh caranya tuh kita pilih pakaian yang diinginkan. Kita buka entah di handphone atau di komputer, laptop, kita pilih dulu pakaian yang kita diinginkan, lalu lakukan scan tubuh dan ikuti instruksi pada aplikasi. Lalu setelah kita sudah melakukan cara tersebut, cek hasil pengukuran serta ukuran baju yang telah disesuaikan dengan ukuran tubuh. Setelah dicek hasil pengukurannya serta ukuran bajunya, nanti sistem berhasil memilih ukuran baju sesuai dengan tubuh pengguna. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.